mau terjadi ini tuh saya masih ingat betul. Habis pintu habis saya kunci dan saya sedang rebah-rebahan. Ketika itu tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat kencang, wus 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 di luar itu, mendadak angin besar. Dan terus kemudian gagang pintu saya itu di krek kayak mau dibuka kayak gitu. Terus akhirnya pintu saya kebuka, padahal kan saya kunci itu. Loh, kata saya, siapa yang membuka pintu saya? Nah, seketika itu, ketika mau saya longok, baru saya mau beranjak, tubuh saya itu langsung di rantai. Sampai bunyi kayak gini, jeleng. Wih, itu saya bergerak nggak bisa. Jangankan bergerak, saya ngomong aja nggak bisa itu. Dari berbagai cerita yang Mas bagikan di channel ini, Mas itu sering mendapatkan gangguan dari yang namanya genderuwo. Bahkan katanya sampai bertarung dengan makhluk tersebut, baik melalui mimpi maupun melalui dunia nyata secara fisik nyata ya. Nah, itu sebenarnya ada penyebabnya nggak sih kenapa Masnya bisa diganggu sedemikian hebatnya sama makhluk genderuwo itu? Mula-mula saya itu juga nggak sadar, karena ini juga menurut saya masih menjadi rahasia yang sangat tabu. Tapi saya memiliki feeling dulu, karena saya itu sering bertirakat puasa mencari tempat-tempat angker untuk saya menepi, di mana saya melakukan meditasi di tempat-tempat yang wingit, karena saya suka dengan keheningan dan saya suka dengan adanya tantangan. Semenjak itu saya itu mulai sering kedatangan mimpi-mimpi semula tuh, bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Asal mimpi sering kali bertemu dengan seorang wanita cantik. Wanita itu juga mengajak untuk, lalu itu tidak saya hiraukan. Sampai suatu ketika akhirnya saya merantaulah ke Jakarta. Nah, ketika merantau ke Jakarta itu saya memiliki pacar. Karena itu pacar saya tuh sering main di kontrakan saya di sana itu ngontrak. Terus pada akhirnya kita pacaran itu juga sampai kelewat batas. Pada suatu ketika saya itu mengalami rep-repan atau ketindihan. Saya mau bangun itu nggak bisa, mau bangun nggak bisa. Bisanya dengan cara yaitu tadi, saya udah lelah, nggak bisa bangun. Tiap kali rep-repan itu hanya pasrah sama Tuhan, barulah bisa terlepas. Tiap kali saya melakukan perlawanan, semakin erat itu dia nindihin saya. Nah, saya pikirkan itu mimpi-mimpi orang capek atau kejadian rep-repan itu kan udah sesuatu hal yang lumrah toh Mbak. Saya masih cuek aja. Terus akhirnya saya masih melakukan ya hubungan yang di luar norma-norma, dalam arti kata pacaran itu lewat batas, walaupun pada akhirnya wanita itu menjadi istri saya juga. Nah, di sini saya menemukan adanya satu keganjalan. Suatu ketika saya perasaan belum tidur, tapi pintu sudah saya kunci. Saya pastikan saya sudah kunci. Karena saya mau terjadi ini tuh saya masih ingat betul. Habis pintu habis saya kunci dan saya sedang rebah-rebahan. Ketika itu tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat kencang, wus 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 di luar itu, mendadak angin besar. Dan terus kemudian gagang pintu saya itu di krek kayak mau dibuka kayak gitu. Terus akhirnya pintu saya kebuka, padahal kan saya kunci itu. Duh, kata saya, siapa yang membuka pintu saya? Nah, seketika itu, ketika mau saya longok, baru saya mau beranjak, tubuh saya itu langsung di rantai. Langsung dirantai, sampai bunyi kayak gini, jeleng. Wih, itu saya bergerak nggak bisa. Jangankan bergerak, saya ngomong aja nggak bisa itu. Terus, akhirnya tuh saya mendengar ada suara di awang-awang itu. Pri, kamu dosa Pri. Kamu dosa Pri.
kamu dosa Pri, itu berlangsung sangat lama sekali. Karena saya juga ikut perguruan pencak silat, saya juga udah sering tirakat, akhirnya saya lakukan perlawanan. Seluruh ilmu yang sudah saya tirakati, itu saya pakai untuk melakukan perlawanan, tapi ternyata sia-sia. Seluruh juga ayat-ayat suci yang ada di sama yang saya hafal, itu saya lafaz. Sia-sia juga. Akhirnya saya, karena itu berlangsungnya lama sekali. Dan suara itu menyerukan tidak ada hentinya sampai saya terbangun itu. Pri, kamu dosa, Pri, kamu dosa, Pri. Akhirnya saya merasakan lemas, capek, dan sudah tidak memiliki tenaga lagi. Cuma bisa berpasrah terhadap Tuhan Sang Semesta. Siapa sangka dengan cara saya itu pasrah, karena saya sudah merasa tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa untuk melawan dari belenggu itu. Malah akhirnya rantai itu jebol, Fleng! Sampai bunyi kayak gitu. Rantainya itu betul-betul rantai, karena ada bunyinya. Dan suara itu bukan lirih, tapi suaranya itu sangat jelas sekali. Seorang wanita ya seperti nenek-nenek, tapi usianya itu sudah di atas ratusan tahun. Dalam arti kata di atas 100 tahun. Dia untuk menyuarakan, Pri, kamu dosa, Pri, kamu dosa. Itu seperti nyaris dia nggak kuat untuk berbicara. Nah, ini kesinambungannya nanti sama genderuwo-genderuwo itu. Yang kerap sekali saya mendapat teror dari genderuwo. Tapi saya melanjutkan lebih dulu ya Mbak Ea. Kisahnya itu, ya saya terbangun itu, saya serasa saya nggak tidur kok. Kenapa ini terjadi sama saya? Akhirnya saya tengoklah pintu. Saya tengok pintu saya masih terkunci dengan sangat rapi. Nah di situ saya mulai wah. Tapi tetap saja namanya itu seperti di alam bawah sadar toh. Ya saya berusaha untuk cuek. Nah, saya tetap melakukan itu dengan calon istri saya itu. Tetap melakukan itu, pada akhirnya ada teman dari calon istri saya ini main ke kontrakan saya. Ya berdua sama dia, main itu semula itu kita have fun. Kita lagi ngobrol itu seolah nggak terjadi apapun. Ternyata ketika dia lagi tidur-tiduran, dia kesurupan. Nah, kesurupan itu saya pikir, ini anak ini bercanda kali, saya pikir kan seperti itu. Dia nggak mau ngaku dari mana asalnya, tapi dia ingin mengambil nyawa dari kawan calon istri saya ini. Dia mau lari atau mau megang setrum dengan dalih katanya anak itu menderita, jadi lebih baik akan dia bawa, dia ambil hidup bersama mereka. Otomatis kan kita melakukan perlawanan. Saya sama calon istri saya itu takut dia pegang setrum atau dia berontak lari keluar dari kontrakan, kan nanti saya malah dipanggil sama Pak RT. Kalaupun nanti pegang setrum, otomatis kan itu dapat mengundang perkara untuk saya nanti bisa tersangkut dengan masalah hukum kan. Akhirnya itu saya pergunakan ilmu kanuragan yang sudah saya tirakati itu, karena makhluknya itu bandel sekali. Akhirnya saya baca, saya rapal itu nggak langsung saya cabut. Saya rapal itu saya siksa di dalam dia. Saya cengkram sekuat-kuatnya dengan rapalan dari guru saya. Akhirnya dia bilang panas seperti itu. Dan dia bilang ampun. Akhirnya saya suruh keluar, kamu mau keluar nggak? Iya saya keluar, katanya kayak gitu. Terus akhirnya betul, saya lepas. Dia keluar kawan calon istri saya itu langsung dia pingsan. Anggap aja untuk mempersingkat kawan saya lah gitu ya. Langsung pingsan itu saya pikir ini dia beneran apa enggak ya, saya pikir seperti itu. Terus saya diamkan itu. Setelah saya diamkan, kesurupan lagi. Pertamanya itu giginya itu
seperti gertek-gertek, seperti kesal gitu, dan tangannya itu nyengkram kaku seperti ini. Kamu kenapa ganggu kawan saya? Kata saya kayak gitu. Katanya kamu yang ganggu saya. Dia bilang seperti itu. Ganggu dari mana kan saya pikirkan. Terus akhirnya tuh karena bandel, dia mau kabur, saya rangkul kembali sama calon istri saya itu jebol sampai kasur itu dia cengkram juga. Kasur busa saya itu terbelah, Mbak terbelah jadi 2, akhirnya nggak bisa saya pakai itu kasur. Wah, itu tenaganya udah nggak masuk di logika. Nah, di situ saya baru percaya 100% bahwa dia itu memang betul-betul kesurupan, karena tenaga kita berdua hanya tenaga seorang wanita, juga dari sisi pertulangannya besaran saya. Akhirnya saya siksa lagi tuh, dia juga sama bilang panas. Saya suruh keluar, mau keluar apa enggak? Ya dia bilang mau katanya. Terus kamu dari mana? Kalau kamu nggak mau ngaku, kamu akan saya siksa terus di sini. Akhirnya ngaku, katanya dia diutus sama ratu. Tapi ratu siapa dia nggak berani bilang. Dari apa yang saya korek itu saya nihil, tidak mendapatkan apapun karena dia nutupin itu ratunya itu ratu siapa gitu. Namanya saya penasaran kan. Akhirnya setelah itu keluarlah dia, tapi sebelum dia keluar dia bilang kayak gini, suatu saat saya akan balik lagi untuk menuntut balas. Dia bilang seperti itu. Tadi yang pertama juga sama, dia bilang seperti itu. Tapi saya tadi lupa menjelaskan. Yang kedua pun sama, akan kembali lagi mau menuntut balas sama saya katanya gitu. Karena saya sudah menyiksa dia. Akhirnya setelah dia keluar pingsan lagi itu kawan saya itu. Saya diamkan kurang lebih sekitar 7 menit, kesurupan lagi yang ketiga kalinya. Kesurupan yang ketiga kalinya dia cuma dengan wajah cuma senyum-senyum gitu aja, tapi tangannya menggenggam dengan ekspresi wajah yang sangat santai, penuh dengan senyuman. Senyumnya itu seolah mengecek saya. Dan tangannya itu mencengkram. Akhirnya saya tanya, dia diam saja, saya tanya diam saja. Malah dia bilang, dasar bocah Banten goblok. Saya dikata bocah Banten, padahal saya kan asli dari Jawa. Kenapa orang yang kesurupan itu bilang katanya saya dari Banten, sampai dibilang bocah Banten goblok. Terus akhirnya saya suruh keluar, dia cuma cengar-cengir. Akhirnya saya obatin, saya rapal kembali. Pada saat saya rapal itu wajah saya diludahin, Mbak. Cuh, katanya, dasar goblok, kata saya, dikata seperti itu, dasar goblok katanya. Ternyata nggak mempan semua dari apa yang sudah saya lakukan seperti di awal itu, semuanya nggak mempan. Seluruh kanuragan nggak mempan, ayat-ayat suci semuanya sudah saya gunakan, yang saya hafal nggak mempan. Jadi prosesnya itu sangat lama sekali saya untuk menyembuhkan kawan saya yang main di kontrakan itu. Ratu itu juga sama. Dia kan ngaku saya ratu. Tadi saya mengutus utusan katanya, tapi tidak saya hiraukan, malah saya siksa. Jadi dia sendiri yang datang. Tapi ratu itu ketika saya tanya, kalau memang kamu ratu dari mana? Nanti kamu juga akan tahu dengan sendirinya. Dia bilang gitu. Saya kan semakin penasaran. Nah, setelah itu dia itu mau mengambil nyawa dari teman saya ini, mau dipegangin setrum juga. Kalau ratu yang mengaku ratu ini, kesurupan yang ketiga itu dia nggak mempan, saya obatin, dia udah matanya itu lihatnya ke setrum itu. Makanya saya, daripada nanti saya terjadi apa-apa, saya berurusan dengan hukum, akhirnya saya minta maaf lah tuh. Saya minta maaf, dibilang seperti ini, sebelum kesurupan itu, dia mencoba memberikan utusan untuk menegur saya. Katanya juga saya nggak menghiraukan. Sampai dia datang sendiri, ternyata ketika reperpan atau ketindihan itu ternyata ulah dari ratu itu sendiri. Nah, di situ saya baru mulai percaya ternyata bahwa menurut saya dia itu dari, kalau nggak siluman ular, dia dari bangsa kuntilanak. Karena ketika masuk itu, dari memori saya itu ya berupa seorang wanita. Dan
Terkadang berupa ular seperti itu. Itu mungkin penunggu dari kontrakan tersebut kali, Mas? Atau ada kisah yang lebih jelas nggak? Iya, setelah saya korek-korek, setelah saya meminta maaf tadi, dia mengaku kan katanya ratu dari Pulau Cangkir. Nah, saya penasaran, kita janjian, saya janji tuh, dan kedua-duanya janji, saya sama dia tuh janji, saya kalau mencari Pulau Cangkir akan disambut, tapi saya suruh mencari orang yang namanya Maulana. Tapi karena temanya di sini adalah sosok genderuwo, saya dalam teror genderuwo, penyebabnya apa gitu toh sampean tadi toh. Nah, diawali dari sini. Memang ratu itu mengaku bahwa kontrakan itu adalah tempat semedinya dia. Dia semedi di situ. Jadi kalau saya melakukan hal-hal yang senonoh itu katanya sangat mengotori dan sangat mengganggu beliau sama anak buahnya yang ada di situ. Itu alasannya. Pantesan dia marah ya? Iya, dia sangat marah sekali. Dan setelah itu nggak cukup sampai di situ. Saya itu sering kedatangan kedatangan mimpi-mimpi kayak gitu, kadang rep-repan juga kayak gitu tuh sering saya di kontrakan itu. Apalagi kalau saya tetap melakukan kesalahan. Nah, dari hal tersebut ini dapat kita ambil pembelajaran. Kalau seseorang itu disukai oleh makhluk siluman yang bentuknya itu wanita, pasti akan ada tingkat resikonya. Seperti ada sosok kuntilanak yang menyukai saya atau yang mendampingi saya. Itu saya kerap sekali mendapat teror dari genderuwo. Nah, kalau orang merantau ke Jakarta itu kan biasa toh kalau cuti Lebaran itu kan pulang kampung toh Mbak. Iya. Nah, di situ saya sering sekali saya ditakut-takutin oleh makhluk genderuwo dengan wujud yang dari nggak tampak, yang dari mimpi, bahkan sampai saya benturan fisik seperti yang saya ceritakan di konten saya tempo hari. Bahkan kita sampai wujud nyata seperti ini. Dia memiliki bulu kaki itu kayak bulu orang hutan, tapi bedanya kalau genderuwo itu bulunya lebih panjang Mbak. Matanya merah dan bentuknya itu lebih besar dari manusia. Bisa 2 atau 3 kali lipat besarnya dari manusia. Itu sangat mengerikan sekali, dan kalau kita kalah, kita tarung, maka kita akan jatuh sakit karena kita kalah energi. Pada saat itu saya benturan fisik secara nyata karena dia menakut-nakuti saya kan. Ini petikannya nanti untuk biar nggak penasaran bisa dilihat tayangan video tempo hari yang bertapa di laut atau di apa itu Mbak? Iya. Ya, bertapa di laut ya. Bertapa di laut itu saya menceritakan kisah itu. Akhirnya kan saya jatuh sakit selama 4 hari karena kalah benturan energi. Saya mengalami demam, meriang itu. Jadi badannya panas, tapi rasanya badan kita itu dingin. Nah, seperti itu kalau benturan fisik secara nyata dengan makhluk itu. Bahkan saya banyak sekali kejadian semenjak dari itu. Memang naluri saya karena ada sosok-sosok makhluk yang mengikuti saya itu ya berjenis wanita lah gitu. Makanya saya paling sering itu mendapat teror dari genderuwo. Paling sering itu. Tidak hanya itu semata, saya berdua, orang tua saya, bapak saya ini. Dari saya itu lagi ke makam nenek saya, itu lagi tabur bunga, nyekar kalau bahasa Jawa itu ziarah. Nah, lagi ziarah habis maghrib itu juga sama, sosok genderuwo, sampai bapak saya itu cuma diem gitu aja. Kalau bapak saya kan orangnya nggak penakut, diem aja. Genderuwo itu dari atas hanya berjarak sekitar 10 meter atau 15 meter itu sampai turun ke bawah, karena kita berdua, saya sama bapak saya itu nggak lari. Padahal di sini saya juga deg, takut juga saya. Akhirnya dia mengganggu, genderuwo itu ada di belakang saya sama bapak saya gini.
Itu saya lagi berziarah itu. Terus lagi saya, kakak kandung saya, dan teman saya dari desa Paingan itu juga sama, padahal lagi terang bulan. Itu di wilayah yang saya benturan fisik secara nyata itu, di wilayah itu. Hanya bedanya kalau yang satunya kan di kebun-kebun jati, yang rindang, yang satunya juga di kebun jati, hanya ada perbatasan jalan gitu loh Mbak. Nah kalau yang saya sakit itu yang sebelah kiri, kalau ini yang sebelah kanan, itu bertiga malahan, nggak saya sendiri. Pertama itu pohon bambu itu kita masih apaan itu gitu, digoyangin lagi. Habis itu bambu itu dimelengkungin kayak gini. Habis kayak gini digoyang, langsung bambu ini langsung mental kan. Kalau namanya bambu ada beban seperti ini kan mental kan, kena pohon yang satunya. Wah, terus di pohon bambu yang satunya dia ke pohon yang satunya itu digoyangin lagi, karena kakak saya itu refleks mungkin ya, itu di hadapan mata saya, di pelupuk mata saya. Itu dia kebetulan kan dia pelatih pencak silat. Dikala itu juga kita mau latihan pencak silat, karena lokasi latihannya itu ada di wilayah makam. Karena mencari tempat yang hening, ya itu mungkin salah dari kakak saya memilih tempat mungkin ya. Tapi karena dia merasa diganggu, akhirnya dia tembak tuh pakai tenaga dalam. Dan akhirnya makhluk ini tuh dia nggak wujud. Dari bambu satu ke yang satunya itu sampai makhluk itu kepental. Lagi terang bulan kan jadi kelihatan nyata itu apa pohon bambunya itu. Mana kan bawa senter kita kan, bawa senter. Nah di situ makanya saya melakukan adanya perlawanan itu ya, karena saya sudah mendapat pembelajaran dari kakak saya itu. Hanya bedanya kalau kakak saya mungkin lebih kuat sehingga makhluk itu terpental. Kalau saya terpentalnya itu cuma dari pasrah terhadap Tuhan. Jadi ketika saya serang pakai apa yang sudah saya tirakati itu nggak ada efeknya sama sekali. Ayat-ayat suci itu nggak ada efeknya sama sekali saya bacakan, yaitu hanya berpasrah terhadap Tuhan. Dan kala itu saya menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali karena saya pasrah, malah bisa terlepas. Nah ini menjadikan satu pembelajaran untuk semuanya. Kalau menghadapi reperpan atau makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib, lebih baik jangan melakukan perlawanan. Itu kalau saran dari saya. Lebih baik berpasrah diri terhadap Tuhan Sang Semesta. Dengan begitu, buat orang yang mengimani bahwa Tuhan Maha Adil, pasti Tuhan itu akan memberikan keadilannya. Detik itu juga ketika sedang kita dalam posisi terjepit, Tuhan akan memberikan keadilannya sehingga muncullah satu kekuatan besar dari dalam tubuh kita, dan secara otomatis nanti makhluk itu akan terhantam oleh kekuatan yang keluar dari dalam tubuh manusia. Jadi menurut cerita ini dapat ditarik kesimpulan ya, kalau misalkan kita disukai sama makhluk, seperti tadi katanya masnya disukai sama kuntilanak atau siluman ular, itu nanti efeknya akan diganggu sama makhluk lain ya, seperti yang maksudnya makhluk lain yang berlawan jenis gitu ya. Iya. Ya kita menggunakan logika dan akal sehat kita aja. Kalau orang yang kita cintai terus kemudian dia mencintai orang lain, kira-kira kita berusaha untuk mendapatkannya enggak? Iya sih. Iya kan? Iya. Untuk mendapatkan perhatian gitu. Perhatian, iya. Lagi juga karena mungkin rasa sirik tadi. Karena kita mendapat perhatian yang lebih dari makhluk lain sehingga membuat makhluk itu cemburu mungkin. Sisi asmaranya seperti itu. Ya secara faktanya mungkin kalau di alam sana apakah kuntilanak itu memang sangat disukai oleh genderuwo, saya rasa pasti iya. Karena semenjak terjadi hal itu, saya kerap sekali mendapat teror-teror dari genderuwo. Termasuk mungkin seorang wanita yang disukai oleh genderuwo. Pasti ada gangguan lain dari genderuwo itu, entah kuntilanak, entah siluman yang lain, itu udah pasti ada. Itu ya karena rasa ketidaksukaan dari lawan jenis mereka.
gitu. Ketika kita mendatangi sebuah tempat-tempat yang angker, apakah itu bisa memicu kodam untuk ikut dengan kita? Kadang kan malah bukan kodam yang ikut, tapi malah makhluk-makhluk yang ibaratnya dia mengganggu, atau bahkan lebih parahnya dia mencari tumbal gitu kan. Itu sudah menjadi resiko kalau seseorang menyukai tempat yang angker. Menurut saya itu termasuk salah satunya pemicu di mana kita akan mendapatkan perhatian dari makhluk seperti itu. Dan juga belum tentu juga kita menyukai tempat angker itu maka kita akan disukai. Hal tersebut memang kalau kita mendatangi tempat yang angker, taruhlah itu adalah istana jin atau mungkin istana siluman, tempatnya siluman, berkumpulnya para jin, itu kan ada yang namanya energi toh. Apakah energi itu disukai ataukah energi itu benturan dengan makhluk tersebut? Juga menjadi faktor apakah nanti yang menyukai tersebut itu jenisnya itu baik atau jahat, itu tergantung dari energi dari yang menjalani. Masuk logika nggak ini yang saya ceritakan? Itu karena mereka dapat melihat kita, kita tidak dapat melihat mereka. Bahkan tidak hanya itu juga. Orang berpuasa itu atau tirakat, atau orang sedang berzikir, orang meditasi itu manusia itu akan mengeluarkan energi yang dapat ditangkap oleh makhluk seperti itu. Sifat seseorang itu akan sangat mempengaruhi sekali, di mana apakah makhluk itu tertarik atau tidak. Asal sifatnya memiliki kesamaan dari karakter, maka makhluk itu akan menyukai sosok tersebut karena dianggap dapat mewakili dari apa yang dia pikirkan. Jangankan di tempat yang angker, di kontrakan atau mungkin di rumah kita sendiri, kalau masih sevibrasi, ya kita akan mendapatkan pengawalan. Karena apa? Dia menyukai kita. Nah kayak gitu. Dan kalau kita disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu, maka akan ada resikonya juga. Ada makhluk yang tidak akan menyukai kita juga. Ya, tapi letak kebenarannya bisa ditanyakan pada orang-orang yang menjalani, yang merasakan dirinya disukai oleh makhluk halus atau dia yang memiliki pendamping gaib. Seperti itu, Mbak. Pantesan orang yang baik sering mendapatkan pengawalan dari makhluk yang baik juga. Kalau yang jahat ya pastinya pengawalannya jahat juga ya, mungkin dia bisa mempengaruhi yang lebih buruk lagi gitu. Iya, karena ya kalau masih sevibrasi itu dia mendukung sistem kinerja dari sifat orang tersebut. Maka orang yang baik kalau dia dituntun oleh yang baik atau didampingi oleh kodam-kodam baik, maka dia akan diarahkan ke hal-hal yang baik juga. Tapi kalau orang jahat yang mengikutinya juga kodam jahat, itu kalau ada yang mengikuti loh ya, dan akan diarahkan ke hal-hal yang lebih jahat juga. Nah seperti itu ya, makhluk seperti itu dapat membantu manusia namun juga dapat menjerumuskan manusia.